Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya, rekan-rekan semuanya, azanillahu yakum, kita melanjutkan kajian kita dari kajian Aqidatut Tauhid, kajian akidah. Kita sampai pada pembahasan hal-hal yang membatalkan keislaman, ya, yang sudah disebutkan beberapa sebelumnya. Itu masuk pada poin ketiga, man lam yukaffirul musyrikin wa man syakka fi kufrihim as-sahha madhabahum kafara. Itu barang siapa yang tidak mengkafirkan, tidak menganggap kafir orang musyrik, atau malah ragu terhadap kekufuran mereka, atau membenarkan ajaran agama mereka, maka dia kafir. Nah, ini penting sekali teman-teman semuanya nih. Ya, terlebih di zaman sekarang, paham pluralisme itu tersebar. Bahkan menyebarnya pluralisme itu bagaikan menyebarnya angin, cepat sekali karena mereka menguasai media dan seterusnya. Maka kaum muslimin harus memiliki benteng yang kuat, perlindungan dari Allah untuk menangkis, membendung aliran pluralisme tersebut, yaitu menganggap semua agama benar, menganggap semua agama sama, menganggap semua agama sama-sama menghantarkan pemeluknya ke surga. Nah, ini akidah yang menyimpang. Kita lihat kemarin atau baru saja ada pemuka agama Nasrani yang meninggal. Aus. Itu urusan mereka lah ya. Kita sebagai seorang muslim untuk apa? Turut berduka cita, turut sedih. Apalagi dengan ungkapan-ungkapan rest in peace, RIP. Rest in peace, RIP. Istirahat dalam damai. Memangnya itu keyakinan kita? Orang Nasrani kalau mati istirahat dalam damai? Enggak. Di adab kubur enggak ada istirahat dalam damai. Ya, enggak boleh kayak begitu. Enggak boleh kita doakan dengan doa ampunan. Kita katakan semoga mendapatkan tempat yang layak di sisinya, semoga diampuni. Enggak bisa. Maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak kata Allah bagi Nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi si musyrik yang telah mati. Jangan. Maka musyrik yang mati di atas agama mereka, maka kita nyatakan dia kafir. Di akhirat tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kita yakini dia akan di neraka jahanam selama-lamanya. Kita yakini dia tidak akan masuk surga. Di dunia tidak ada ungkapan duka cita, apalagi doa-doa kebaikan dan harapan-harapan kebaikan untuk dia. Ini siapapun dia. Hatta yang meninggal itu dari non-muslim adalah kerabat kita. Kerabat, keluarga bahkan, adik, kakak, ibu, bapak, anak yang non-muslim. Ketika dia mati, tidak ada doa-doa kebaikan untuknya. Istirja boleh nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Boleh nggak? Sudah ada orang meninggal nih, non muslim, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Nah, kalau istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu boleh karena nggak ada doa buat dia. Memang hakikatnya kita kembali semua. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Mau mukmin kafir kembali kepada Allah. Maka sekedar istirja boleh. Namun lebih dari itu doa-doa harapan, apalagi dikatakan ya semoga dia ditempatkan di surga, la ilaha illallah. Kemana tauhid? Jadi selama ini yang kita pelajari di tauhid la ilaha illallah itu apa? Kalau ternyata agama lain juga dianggap benar. Apalagi kalau tadi doa-doa harapan kebaikan untuk mendiang. Kalau mengatakan mendiang kepada orang kafir yang telah mati boleh nggak mendiang? Boleh. Mendiang itu artinya apa sih? Artinya orang yang telah wafat
Silakan lihat di KBBI apa sih arti mendiang. Ntar supaya saya juga jangan sampai salah ya. Mendiang. Nah, ini mendiang. Bentuk yang telah orang yang telah mati. Nah, jadi orang yang telah mati kita katakan mendiang boleh. Yang nggak boleh apa? Kita sebut almarhum. Perempuan almarhumah nggak bisa. Almarhum itu doa. Semoga dia dirahmati Allah. Kok bisa? Orang yang telah mati dari kafir kita katakan almarhum yang dirahmati Allah atau yang semoga dirahmati Allah. Nggak boleh. Mending kita katakan mendiang. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya harus diperhatikan hal ini. Bahwa tidak ada lagi doa, ucapan-ucapan kebaikan, harapan kebaikan bagi orang kafir yang telah mati. Kalau itu dibangun di atas keyakinan, oh dia nggak kafir kok, maka orang yang seperti ini kafir. Kenapa? Karena pembatal keislaman adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Allah berfirman, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terus dia dustakan, oh enggak kok Kristen Nasrani juga di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Allah tegaskan, siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya, di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Terus kita katakan, oh enggak apa-apa kok selain Islam. Ini gimana ini? Hah? Ini gimana? La haula wala quwwata illa billah. Baik, ini perhatikan ya, ini perhatikan. Ya, di zaman sekarang pluralisme itu merebak, menyebar dengan pesat. Sehingga orang-orang kebingungan. Kalau kita katakan Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka orang kafir kepanasan, marah. Kamu jangan kafir-kafirkan orang. Duh. Bahkan apa yang kita katakan ini adalah keyakinan Al-Quran, keyakinan Islam, itu dituduh oleh mereka. Oh ini radikalisme. Ya, radikal dari mana? Ini keyakinan. Sebagaimana orang-orang agama lain mengatakan orang Islam sesat. Orang Islam menyimpang. Domba tersesat. Itu keyakinan mereka. Ini juga keyakinan kita. Kok bisa mereka boleh, kita nggak boleh? Ya, jadi jangan alergi terhadap kalimat kafir orang Islam. Ya, ada 552 atau 25 kalimat kosakata kafir yang ada di Al-Quran. 525 kalimat kafir dengan segala turunannya, kata kerjanya, ya, kata kerja lampau, fil madi kafara atau fil mudhari yakfuru, fil amrnya atau masdarnya. Kalimat kufur itu ada 525 kalimat kata di Al-Quran. Bahkan ada satu surat di Al-Quran judulnya Al-Kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya Al-Kafirun, itu biasa di Al-Quran. Nah, kenapa sekarang ketika kita menyematkan non-muslim sebagai kafir, kita dikatakan radikal, kita dikatakan ekstremis, kita dikatakan menyimpang dan seterusnya. Ini tidak lain tidak bukan kampanye dari kaum pluralisme yang ingin menyusupkan akidah sesat mereka semua agama benar. Ya, agar kita terpedaya. Lagi pula mereka juga nggak konsisten. Katanya semua agama benar. Mereka bilang semua agama benar. Ya udah Islam aja kamu. Masuk Islam. Udah gak usah ke gereja lagi. Gak usah ke pura lagi. Masuk Islam. Ucap syahadat dari lo kan semua agama benar. Ya sekarang kamu di Islam aja. Nggak mau juga. Kenapa nggak mau juga? Karena sebenarnya dia meyakini agama dia saja yang benar. Enggak. Jadi kalau dia mengatakan semua agama benar, itu nggak konsisten. Kenapa Anda tetap di Nasrani, tetap di Buddha, Konghucu, ini kata semua agama benar. Ya sekarang Islam aja. Syahadat Allah udah sekarang di masjid aja. Jangan lagi ke gereja. Sekarang puasa, sekarang zakat, sekarang berapa ngaji. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia masih meyakini agama dia yang paling benar, yang selain agamanya keliru, salah, menyimpang, kufur.
Nah itu, barakallahu fikum. Nah ini ya, perlu diperhatikan hal ini. Nah, termasuk ke pembatal keempat. Wa man i'taqada anna hadiyan ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam aqmalu min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmi rasuli wa yufaddiluna hukmal qawanin ala hukmil Islam. Yang keempat, di antara pembatal keislaman adalah barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi, ya, petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Bahwa hukum selain Nabi itu lebih bagus daripada hukum Nabi. Semisal orang yang lebih memprioritaskan hukum tauhid daripada hukum Rasul, hukum Nabi. Dia mendahulukan hukum qawanin buatan manusia daripada hukum Islam. Ini kufur. Ya. Dan banyak orang mengabaikan akan hal ini. Sejak dahulu para kiai telah mengingatkan akan hal ini terkait berhukum. Ya, ini penting sekali. Al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi kafara. Yang kelima, barang siapa yang membenci agama yang dibawa oleh Rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia kufur. Dia nggak suka sama agama Nabi. Dia benci cadar, dia benci jenggot. Itu bagian dari agama Nabi. Ya, barakallahu fikum. Atau yang sering dia benci syariat. Syariatnya itu apakah wajib, sunnah, mubah? Ya, kalau memang dia nggak mampu mengamalkan, dia diam aja. Ngapain dia benci jenggot? Ngapain dia benci hijab? Dia benci cadar? Dia benci segala macam? Jangan. Kalau memang dia nggak mau ngamalin, ya udah, jangan dia benci. Ya, baik. Walaupun dia mengamalkannya, kalau dia benci ajaran Islam, maka dia kufur. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal mereka. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal mereka. Ini penting ya. Juga bagi kaum wanita yang paling sensitif ialah poligami, ta'addud. Ya, poligami itu diperbolehkan. Bahkan agama lain pun juga memperbolehkan. Ya, agama lain pun bahkan sebelum Islam hadir, Nabi SAW hadir, orang-orang jahiliyah punya istri 10. Ketika Islam datang suruh pilih 4 saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3, 3, 4, 4. Kalau kalian takut berlaku adil, cukup 1 saja. Maka kalau takut berlaku adil, cukup 1 saja. Adil dalam hal apa? Adil dalam nafkah dan pembagian malam. Nafkah itu meliputi nafkah makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, nafkah pakaian, makan, tempat tinggal. Dan adil berikutnya pembagian malam. Jangan ngumpet pura-pura. Datangnya Sabtu Minggu aja, nggak boleh. Ya. Dan wanita, ini biasa wanita ini. Kalau memang dia tidak suka dipoligami, ya sudah. Bahkan dia boleh mempersyaratkan kepada calon suaminya, kalau mau nikah sama saya tapi nggak mau dipoligami ya, mau nggak? Boleh. Tapi kalau nanti kamu poligami, saya minta cerai ya. Ya udah, nggak apa-apa. Boleh, kata para fuqaha. Boleh. Ya. Silakan dia tidak suka dipoligami, tapi jangan tidak suka syariat poligaminya. Beda ya. Ya, beda. Ada perempuan begini. Oh, saya senang, silakan aja poligami, asal jangan suami saya. Nah, kayak istri saya itu. Nah, ya. Silakan poligami, silakan, tapi jangan suami saya. Nah itu tidak apa-apa. Jangan dibenci. Syariat apa tuh poligami? Lah, ini Allah turunkan. Terkadang memang sebagai obat, ya, sebagai obat populasi wanita semakin meningkat, ada janda, ya, sementara butuh
dinafkahi jandanya, ya, dan nggak ada yang menikahi, bujang udah habis, duda udah habis, tersisa pria beristri. Ya. Akhirnya karena semuanya, saya nggak mau poligami, satu aja. Ya udah, akhirnya janda-janda ini kasihan, tidak ada yang menikah. Ya, jangan sampai mereka malah dinikahi oleh orang-orang kafir. Nah, jadi boleh begitu. Jadi adik-adik, mbak-mbak, ya, putri, ini kalau memang nggak suka dipoligami, jangan benci syariatnya. Ya, saya sudah sering menerangkan, poligami itu boleh dalam Islam. Yang penting adil. Adil itu apa? Dalam pembagian malam dan nafkah. Nafkah itu makanan, makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, pembagian malam juga harus berani, makanya jangan diam-diam. Kalau mau poligami, ngomong ke istri pertama, saya mau nikah lagi, gitu. Bukan minta izin, bukan minta maaf, itu keliru tuh. Minta izin, minta maaf lebih baik pada minta izin. Berarti dia diam-diam dulu. Tapi dia baru bilang, ya, mah, saya sudah nikah lagi. Kamu gitu, minta maaf. Karena minta izin, enggak keliru, bukan minta izin, bukan minta maaf. Minta izin karena tidak ada rukun nikah izin istri. Minta maaf, emangnya dia salah apa? Dia berzina baru dia salah, begitu. Ya, yang mbak-mbak kalau nanti mau bertanya protes nggak apa-apa, habis jangan sekarang protes, saya tenang aja dulu. Ini sekedar info, boleh. Ya, saya tidak mengatakan, ayo mbak, poligami, bukan, begitu, ya. Sekedar info. Saya juga nggak bilang, ayo mas sudah kapan poligami? Enggak, sekedar info. Ya. Ya Pak Bayu ya. Lagi pula juga saya juga yakin kan ini juga enggak mau dikasih tahu berapa juga enggak ada visi. Nah, ya. Jangan dibenci, jangan dibenci. Jangan dibenci syariat itu, ya. Barakallahu fiik. Ya. Terkadang tadi itu solusi poligami, terkadang solusi. Dan jangan dianggap hanya Islam yang poligami, enggak, dari dulu. Ya, bahkan raja-raja Jawa itu biasa punya istri 10, belum selir. Raja-raja Jawa yang agamanya Jawen, agamanya Kristen dulu. Ya, raja-raja Jawa, raja-raja Majapahit itu dulu, ya, istrinya sekian, selirnya sekian. Loh, itu bukan Islam. Kenapa nggak protes? Ya, para nabi juga dulu poligami. Rasulullah SAW poligami. Nabi Ibrahim istrinya 2, Nabi Daud istrinya banyak. Itu biasa. Yang penting adil. Yang penting adil. Ya, adilnya itu tadi apa? Nafkah dan pembagian malam. Adil dalam masalah cinta? Tidak. Tidak dipersyaratkan. Yang namanya cinta itu enggak. Terkadang ada orang nikah, kemudian dia lebih cinta ke istri pertama atau istri kedua. Yang penting tidak mengubah sikap keadilan dia. Dia cintanya itu ke istri pertama, dia tetap adil ke istri kedua. Karena kalau dia nggak adil dalam hal ini, berlaku hadis Nabi untuknya, man kana lahu zaujatan, barang siapa yang punya 2 istri, famala ila ihdahima, kemudian dia condong kepada salah satu keduanya, jaa yaumul qiyamah, maka dia datang pada hari kiamat badannya miring sebelah, stroke. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang teman-teman putri, saya nggak mau dipoligami, bebas, itu pilihan. Ya. Bahkan tadi saya katakan kalau nanti dilamar sama cowok, kemudian curiga nih kayaknya ntar dia poligami nih. Nah, ya kan? Kayaknya ntar dia poligami nih. Kalau punya duit. Ya. Kalau punya duit kayaknya ntar dia poligami nih. Kamu nanti kalau kaya poligami enggak? Enggak tahu deh. Wah, kalau saya gitu saya nggak mau. Nah, mesti bikin syarat dulu. Boleh. Nanti ketika bikin syarat ternyata suaminya poligami, dia boleh minta cerai dan tidak dosa.
ya, dan tidak dosa. Tapi kalau sekarang misalkan suaminya poligami, dia tiba-tiba minta cerai, dosa dia, kecuali suaminya tidak adil. Ya, suami tidak adil berat sebelah, dia minta cerai baru boleh. Begitu. Oh, dia sudah tidak setia. Loh, orang poligami itu enggak setia. Kalau gitu kita nuduh Nabi enggak setia dong. Ya. Setia itu apa sih? Jangan dipahami hanya ke dia aja, bukan, tidak meninggalkan. Gitu ya. Nah, waduh, ini pembahasannya ngeri-ngeri sedap nih Mas Devi. Hah? Iya. Ya, tapi juga teman-teman ya perhatikan ya, jangan gampang-gampang berpoligami kalau nggak siap, jangan. Ya, bukan buat main-main. Ya, apalagi yang jomblo satu aja belum mau poligami. Udah nikah belum, Mas? Ini udah nikah belum? Belum. Udah ini visi aja. Satu aja belum poligami. Itu aja dulu. Yang itu ketawa mau udah nikah? Belum sama iya. Hah? Pak Bayu. Oh, Pak Bayu udah poligami. Oh. Kalau niat mah ya. Niat mah menggebu-gebu. Madhab Syafi'i dilafatkan bahkan. Usolli nawa itu dilafatkan itu madhabnya. Ya. Nah, jadi teman-teman yang mau poligami, yang udah beristri tentunya, yang bujang mah ngapain mikir ini? Kalau mau poligami, jangan diam-diam, nggak boleh ngomong sama istrinya, ya, dan harus adil, ya. Jangan dia diam-diam, nggak boleh kayak gitu, ya, harus adil. Dia jantan cerita ke istrinya, saya mau nikah lagi nih, gitu, ya. Yang belakang ribut tuh, jangan. Yang belakang ribut, saya kena demo ntar. Sabar mbak. Boleh protes nanti. Ya, saya nggak menyuruh mereka poligami kok, juga nggak ada yang mau juga poligami. Enggak, cuman menjelaskan sisi hukum begitu. Sisi hukum. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kemudian, ya kan kayak Pak Bayu ya, orang soleh, berkecukupan, mubazir kata orang-orang. Masya Allah. Ya, lanjut lagi. Nah, itu yang kelima, pembatal keislaman keenam. Nah, ini jadi lama yang tadi ya. Man istaza'a bi syai'in min dini rasuli aw sawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang istahza'a, dia mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul, dia mengolok-olok bagian dalam agama Islam, pahalanya atau dosanya, maka dia kafir. Gak boleh dia ngolok-ngolok. Zaman sekarang para komedian itu kehabisan bahan lawak, sehingga dalam guyonannya, lawakannya mereka malah menjadikan agama sebagai konten bercandaan. Kufur. Allah Ta'ala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah berfirman di surat Taubah ayat 65, 66. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok agama ini? Jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Bahkan kita kalau berada di tengah majelis yang di situ mengolok-olok, maka wajib kita beranjak pergi dari majelis tersebut. Gak boleh kita diam aja, nanti terkena hukum rata sama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi hati-hati. Kalau ada orang ngomong bercanda agama, bawa agama, tinggalin. Gak boleh.
Ya, bercanda silahkan pakai bercanda yang lain. Ya, obrolan untuk jadi lelucon kan banyak, lucu. Yang penting nggak boleh ada dusta. Yang kedua, ini yang paling berat. Jangan jadikan konten bercanda agama. Nggak boleh ada dusta. Ada orang yang bicara dia dusta supaya orang lain itu tertawa. Itu dosa besar. Kata Nabi SAW, wailun liman yuhaddis summa yakzib liyudhika bihil qaum wailulah summa wailulah. Celaka orang yang bicara, kemudian dia bohong, dusta, supaya orang lain tertawa. Maka celaka dia. Boleh kita bercanda, tapi pertama, tidak ada dusta di antara kita dalam bercanda kita. Yang kedua, jangan sekali-kali menjadikan konten agama untuk bercanda. Ya, nggak boleh. Oh boleh, jauhi. Bercanda-bercanda aja yang jujur, jangan ada maki-maki, jangan ada kedustaan. Boleh bercanda. Nah yang ketujuh as-sihru wa minhu as-sarfu wal atfu. Yang ketujuh di antara pembatal keislaman adalah as-sarfu wal atfu, la'allahu yaqsidu amala ma yasrifu rajul an hubbi zawjatihi atau amala ma yuhibbuha ilaihi. As-sarfu yaitu mungkin yang dimaksudkan di sini adalah amal aktivitas yang akan memalingkan seseorang dari kecintaan terhadap istrinya. Jadi diguna-guna. Tadinya seorang suami cinta sama istrinya, diguna-guna. Jadi nggak cinta sama istrinya. Atau seorang istri jadi nggak cinta sama suaminya. Ya, atau ataf itu pelet yang tadi nggak cinta jadi cinta. Lawan dari pelet guna-guna ya. Tadinya senang sama istri di pelet. Nah, pernah saya punya kenalan, tepatnya kenalannya istri saya bukan kenalan saya. Itu ada orang diguna-guna sama ibunya. Kenapa? Karena ibunya gak suka sama mantunya, sama istri anaknya. Diguna-guna sama ibunya sendiri, perhatikan ini. Diguna-guna sama istrinya sendiri. Sehingga si suami enggak cinta, jadi benci terhadap si istri. Jadi mandang istri itu jelek, istri itu kelihatannya bau. Padahal orang lain istrinya wangi-wangi aja. Enggak ada bau cemong, enggak ada mukanya bluwek gitu, enggak ada. Jadi dia udah selesai. Sama istrinya enggak mau nyentuh, enggak mau nyapa, jadi benci sama istrinya. Ternyata diguna-guna oleh ibunya sendiri. Nah, ini amalan kekufuran. Nah ini amalan setan ini. Yufariqu bainal mar'i wa zawjih. Yang memisah antara seorang pria dengan pasangannya. Ini kekufuran. Hati-hati. Jadi ya ungkapan orang-orang Indonesia cinta ditolak dukun bertindak itu ungkapan kekufuran. Melet cinta ditolak dukun bertindak itu ungkapan kekufuran. Ngapain cinta ditolak datang ke dukun melet dia? Mau ngapain? Ini kekufuran. Di Indonesia kayak begitu biasa. Bahkan lagi-lagi ada seorang mertua mengatakan kepada mantunya, kamu itu syariatin kalau bahasa daerah Cirebon dulu. Syariatin tuh suami kamu biar dia semakin nempel, diikat. Padahal udah jadi suami istri. Dipelet juga, kacau gak tuh? Ya, udah jadi suami istri, ini perempuan udah jadi istrinya, tapi tetap aja suaminya dipelet biar tidak berpaling ke lain hati. Istilahnya syariatin lagi disyariatin. Ada yang orang Cirebon sini? Nah, benar nggak istilah itu? Ya kan? Ini saya langsung dapat dari orang Cirebon. Saya bukan orang Cirebon. Jadi udah nikah tapi tetap aja dipelet, apalagi sama orang lain. Nah, ini keliru ya. Keliru. Kekufuran akbar. Ya, cinta ditolak dukun bertindak. Enggak, cinta ditolak move on, cari lagi. Apalagi seorang muslim, saya pernah bilang, muslim laki-laki itu gampang jatuh cinta selama belum sah. Senang sama cewek yang ini ditolak, cari yang lain. Kecuali udah jadi istri, dia jatuh cinta terus sama istrinya. Jangan gara-gara ngambek berhenti jatuh cinta.
Ya, seperti udah adzan ya. Belum. Tadi ada suara adzan beda kecamatannya. Pak Bayu waktu Lenteng Agung ternyata. Baik, nanti kita lanjutin lagi. Sampai mana tadi? Sampai dukun bertindak. Sampai cowok kalau ditolak cepat move on. Ya, itu poinnya ya. Itu pernah nembak cewek enggak? Belum pernah. Nanti kalau mau nembak cewek jangan buat pacar, buat nikah. Kalau ditolak cari yang baru. Jangan dukun bertindak, cari yang baru. Gampang naksir perempuan itu. Orang belum jadi istri kita kok. Kalau jadi istri mesti naksir terus, begitu. Ya, jangan udah punya istri, cepet naksir sama yang lain juga. Wah, gawat ini. Kayak siapa itu? Waduh. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.